Coba di nating kiri dikit cek. Oh ya. Oh iya. Nyebar. Oke, rolling yuk. Udah semua. Udah. Udah. Boleh bang. Oke, udah. Siapa yang ininya siapa? Yang nanya siapa? Masuk bang. Jarinya satu tuh. Oh iya, sorry. Masuk bang. Kiri dikit dong. Yang nanya. Iya, ya, oke. Udah ya. Yuk, mulai ya. Oh ya, mulai. Oke Kak Dila, Bang Miranda, thank you nih waktunya hari ini. Kak Dila, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, masih banyak netizen di luar sana tuh masih mengira tuh kakak tuh masukin gugatan gara-gara kemarin, maksudnya kapuk terkena musibah yang tidak mengenakan. Itu benar nggak sih Kak sebenarnya? Musibah mengenakan itu apa? Tidak mengenakan yang kemarin Sakit, operasi sakit. Jadi sakit itu jadi penyebab perceraian, Iya. itu ya. Oke. Pokoknya intinya sekali lagi bukan karena itu. Kalau mau ngomongin apa sih namanya, namanya rumah tangga, saya pernah ngelaluin yang lebih daripada ini. Saya masih tetap ngedukung dia sampai detik ini. Ya cobaan kalau cuma sakit apalah, nggak punya duit apalah, hal kecil buat saya pernah hidup lebih sendiri, hidup miskin dan berjuang sendiri intinya. Cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok, maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita udah, maksudnya emang udah ada apa sih namanya masalah. Terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Bukti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan, yang artinya apa namanya ya aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu aja. Bukan masalah hal Mas Bukti sakit atau gimana, enggak kok. Ini perubahan yang seperti apa maksudnya yang harus dilakukan oleh Mas Indra agar bisa melanjutkan Hubungan. Ya perubahan aja dua-duanya kita kali. Saya nggak bisa ngomong saya sendiri atau Mas Indra sendiri. Pokoknya perubahan dalam diri kita masing-masing aja gitu intinya. Biar nggak menyakiti kedua belah pihak sama anak-anak gitu. Kak, seberapa struggle sih Kak dari 2020 itu sampai sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk fix bukti sampai sini. Seberapa struggle gitu mungkin kalau bisa dilihat. Nah kalau itu sih ya kita ya biasalah, hidup rumah tangga kan ada naik turun ya kita menjalani hal seperti biasanya, berusaha untuk menjalani ya happy ya seneng, ada anak-anak semuanya. Cuma saat ini tiba-tiba yang prinsipal itu udah nggak bisa diganggu buat saat ini gitu intinya. Apakah itu terjadi lagi? Terjadi lagi makanya sampaikan. Ya iya pasti, kalau bukan terjadi lagi ya pasti saya nggak ngambil maksudnya keputusan hal yang benar-benar menghancurkan hidup saya juga. Maksudnya kan semua perceraian ini bukan mau saya juga, nggak ada yang nggak mau gitu intinya, karena saya juga punya 2 anak juga. Tapi ya udah itu artinya kan berulang lagi lah intinya gitu. Terjadi lagi setelah habis recovery kemarin ya Kak, yang pas jadi rawat itu ya Kak. Ya kalau terjadinya jangan bilang bahasanya dilakukan, enggak, intinya permasalahannya mereka udah nggak ketemu lagi nih untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Makanya jadi tidak ada kaitan dengan sakit. Kalau dibilang timingnya, kan saya bilang timing yang tepat itu atau tidak tepat itu yang tahu Bukti sama Dila. Nah memang akhirnya dalam proses penyembuhan ini jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Jadi bukan cuma Dila, bukan cuma Bukti, mereka berdua. Mereka merasa ini timing yang tepat, mereka buat ya udah akhirnya kita pisah dulu. Nah tapi ya kayak kata Dila, nanti kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya balikan lagi dalam kondisi ya Bukti siap, Dila sudah siap juga, sudah matang juga, ya kembali lagi berdua kan bisa aja. Jadi tapi jalan yang dijalanin sama Bukti untuk saat ini sama Dila ya untuk saat ini mereka sepakat untuk pisah. Iya, artinya salah satu alasannya karena Bukti nggak jujur untuk asuransi kesehatan itu menjadi pertimbangan. Enggak lah, itu mah Atau udah biasa kalau lain? hal-hal nggak jujur dalam rumah tangga itu kan biasa lah, ada yang ditutupi atau karena berjuang untuk sesama atau kalau mungkin ada pemikirannya bukan karena itu juga. Apalagi berarti alasan. Ya nggak bisa namanya rumah tangga, artinya kalian pengen tahu loh aib-aibnya, nggak bisa, pokoknya udah yang terdalam dari kita masing-masing
ya kita udah sepakat nggak bakal mau ngasih tahu gitu. Ada tuntutan Tapi juga sebetulnya- untuk tuntutan biaya nafkah mungkin Ah, untuk nafkah untuk sendiri nafkah seperti kedua apa? sendiri, untuk anak. anak. Enggak, kalau itu mah kita udah bicarain ya Bang. Udah dari pertama kali Mas Bekti juga udah tahu urusan anak-anak. Mas Bekti yang menyanggupinya dengan baik gitu aja. Udah kok alhamdulillah. Kemarin Ada sempat ada nominasi sendiri, mediasi sepertinya apa yang berpelukan bertemu bersama TNI, ada Abang Milano juga, ada Itu bukan Mbak Dina. mediasi, Iya, memang Mas, mereka iya, ada ketemu. pertemuan silaturahmi ya Bang. Silaturahmi ketemu, ngebahas semuanya, termasuk gini loh, kan Bekti ada masih belum sembuh kalau dia nggak bisa mengingat terlalu banyak. Jadi ada beberapa memori yang peristiwa atau apapun dia yang lupa, kalau misalnya diingetin dia baru ingat gitu loh. Nah contohnya salah satunya kemarin yang kasusnya di salah satu stasiun TV kan, yang Bekti ya sebenarnya dia sih komedi sebenarnya, pakai pingsan gitu. Tapi kan netizen ngeliat itu seolah-olah loh, uang donasi itu Bekti nggak tahu. Beritanya seperti itu, Bekti nggak tahu, nggak menikmati segala macam, karena ada omongan dari Bekti juga kan. Wah aku nggak nikmati, padahal kemarin pas ketemu sama kita rame-rame nih ngobrol, ditunjukin, untung Dila tuh punya videonya, ditunjukin ini loh. Bekti waktu itu kita ngucapin terima kasih ke Raffi pas dia nyumbang. Oh iya ya gitu, aku lupa gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu, karena ya kembali lagi pertanyaannya seperti apa. Bekti itu kan belum pulih total ya. Dan kalau untuk pulih total juga kita nggak tahu apakah bisa pulih total apa enggak. Aku juga nggak tahu Dil. Nah itu kan kita belum tahu nih bisa pulih total apa enggak gitu loh dengan putusnya itu. Jadi tolong juga jangan cepat langsung menyimpulkan gitu loh, karena memang dia banyak lupanya. Bahkan kadang kalau kita baru ketemu nih ngobrol 1 jam, tadi apa ya, ngomong apa ya, bisa kayak gitu loh. Masalah nominalnya, masalah kesepakatan untuk anak itu udah dibahas. Untuk nilainya aku nggak mungkin ngomong di sini dong, itu kan rahasia mereka, itu udah dipersiapkan nanti buat sidang. Dan intinya penawaran itu justru dari anak-anak. Komunikasi sama anak-anak ya boleh komunikasi sama aku juga, maksudnya tetap kita saling care. Care itu nggak perlu jadi suami istri, tapi care dimanapun dia berada, kita jadi temenan ya, aku masih tetap mau care sama dia, peduli sama dia gitu aja intinya. Kalau nanti barang-barang ayah sama bunda udah nggak bisa bersama lagi untuk saat ini gitu, ayah sama bunda saat ini berbeda berbeda visi misi ya. Pertama sedih, tapi selanjutnya mereka ya mencoba untuk mengerti, karena aku ngomong tetap nanti ada waktu buat waktu bersama. Mungkin kemarin pun kita bercandain Bekti juga kan, Dila juga nanti kalau udah selesai udah putus sidang, nanti kalau Dila ada yang deketin, oh jangan katanya tuh. Masih kayak gitu tuh Bekti. Ya udahlah, usahanya dia lah seperti apa. Kan kita nggak ada keributan, kemarin udah ketemu, udah ketemu, nggak ada. Harus dipisahkan oleh Mas Roy sendiri. Nggak ada ya. Nggak ada itu. Tapi benar, artinya Kadila dari tahun 2020 itu sudah terjadi cekcok. Tua juga udah tahu apanya, jadi ya udah saat ini ya mereka mendukung apa yang terbaik buat kita berdua gitu aja. Untuk rumah gitu-gitu gimana Kak? Bagi dengan adil, rumah kan emang lagi ya dijual juga dijual ya, baru nanti gimananya selanjutnya baru ngomongin lagi. Udah ngomongin juga ya Bang kemarin kan ya. Mata masih, kalau ini kan yang kepala kan dia cuma kontrol aja kan, Iya, tiap bulan. Bukan yang kayak gimana, enggak kontrol. Cuman kalau operasi matanya nanti bulan 4, mata yang Bulan sebelah April. kanan ya, Iya. kalau salah. Artinya tidak melepas begitu aja ya Kadila ya? Ya enggak lah, kalau dari tetap pihak care kok. semuanya nanti aku tanya Mas Uti, kalau Mas Uti boleh jenguk enggak atau gimana, boleh temenin apa enggak ya. Kalau boleh ya dengan senang hati lah aku bakal nemenin dia gitu intinya. Kadila seneng gak sih dapat kabar kalau Kak Indra mau diajak umroh bareng sama Asanti? Wah, alhamdulillah kalau emang diajak Bagus. sama Santi ya alhamdulillah. Lawyernya diajak juga nggak? Coba tanya dulu Santi. Nanti saya tanyain Bang. Sausnya gimana? Lama-lama tuh.
Tapi Kak Dila gimana sih nanti maksudnya menghadapi kehidupan ke depan bersama sendiri gitu kan, akan sendiri gimana sih Kak menyikapi nanti ada sedikit rasa ketakutan ya sih dari Kak Enggak Dila? lah, bismillah aja semuanya. Kalau ditakutin nggak bisa move on gitu intinya. Bismillah aja, kan Allah aja udah tahu takdir manusia sampai di sini, ntar ada kehidupan berlanjutnya begini, ya dijalanin aja semuanya gitu aja. Apa? Tahu nih. Ini kan dulu sempat komentar dikit, maksudnya tanggapan dari Mbak Dila kan dulu sempat Indra Bekti komentarin tentang Lesti dan Bilar yang katanya akan cerai. Akhirnya ini terjadi pada Indra Bekti dan Dila. Nah ini gimana melihat dan menyikapinya? Aduh, nggak tahu deh emang Akhirnya ya. menjadi sebuah kenyataan, akhirnya yang dikomentari orang lain tapi dirinya sendiri ternyata yang Kan jangan ngomentarin orang. Sebenarnya saya nggak suka ngomentarin orang. Jadinya ya itu dah kali dah. Ya nggak tahu juga emang ya. Emang udah takdir ya aja dah. Jadi menjadi sebuah bumerang nggak Apa bagi tuh? Indra sendiri akhirnya mengomentari orang ternyata berbalik kepada dirinya sendiri. Ya nggak tahu itu mah tanya Mas Bekti atuh kalau itu mah. Nggak bisa lah kita nilai itu. Kan yang terjadi hari ini kan bukan Iya. keinginan mereka berdua juga. Jadi emang udah jalannya. Bila tapi gimana? Repot gak nanti ke depan untuk menjadi single parent dan apa yang akan dilakukan menjadi seorang single parent itu sendiri? Waduh, nggak tahu ya. Kayak sekarang aja kan lagi dijalanin nih kehidupannya. Nganterin anak dulu, habis itu aku mulai kerja, habis itu nanti anak-anak juga udah ada yang aku atur siapa yang jemput lagi nih, kayak anak sekolah gitu-gitu sih udah mulai gitu-gitunya sih udah. Kak, tadi kakak bilang nggak pengen lanjut artis, tapi ada rencana apa Kak kalau nggak kerja di industri? Ada kan aku udah punya itu juga, bisnis juga udah punya. Terus nanti ada ya aku kan ada basic kerjaan aku juga dari ijazah aku ya. Dijalanin aja udah ya insyaallah terbuka jalannya gitu aja. Tapi nggak pernah menyesal kan maksudnya menikahi seorang Indra Bekti? Enggak lah, ngapain kan itu pilihan saya, udah takdir saya ya dinikmati. Kalau saya menyesali saya nggak punya 2 anak saya sekarang intinya. Mbak Dila ngasih pengertian ke anak-anak nanti apabila bertanya. Udah. Kan udah Pak, udah diceritain, udah diituin anak-anak. Sekarang alhamdulillah sudah udah menerimanya gitu. Sambil berjalan juga aku pokoknya bilang sama anak-anak jangan ada yang disimpan, kalau apa pertanyaan ditanyain sama kita gitu, biar maksudnya biar nggak sedih nggak apa gitu. Intinya kan sekarang karena Mas Bekti belum pegang handphone nih karena matanya juga masih belum jelas ya, jadinya dia belum bisa Dia nggak bisa sering komunikasinya gitu. itu karena dia belum bisa lihat. Nah, jadi jadi- yang mata yang operasi itu juga masih ada Dia garis. ada Kan? garis kata dia. Jadi yang lebih kalau baik dia lihat ketemu. WA gitu cuma garis-garis saja, jadi nggak bisa ini komunikasinya gimana gitu. Lebih senang Ya ketemu kalau bisa katanya. komunikasi ya cuma lewat manajernya, telepon ke Dila. Iya gitu. Gitu. Mungkin nanti kalau udah sembuh total gampang lah komunikasinya. Kalau nggak dibatasi kok. Pak, apakah masalah ini terlalu berat sehingga kakak memilih untuk berhenti dan gak berjalan bersama, berjuang bersama lagi? Ya pasti, Bisa dicoba. pasti. Ya udah pasti Udah dicoba. berat yang dan udah Udah pernah prinsip gitu intinya ya udah gitu. Ya. Oke? Nah, Selesai? Mungkin Apa lagi? Terakhir, mungkin apa? Rumah udah ada yang nawar belum? ya Allah. Mulu deh. Lu bantu deh. Nyariin dah. Kaloin. Lu bantu Bang, deh. mungkin Saran tadi dulu berapa tanggal kisaran? Bang, mungkin nanti tanggal 13 lagi, tanggal 13 lagi, tanggal 13 tuh Datang apa betul, gitu, bilang. agendanya apa gitu, ngapain? Agendanya ya sidang pertama kan, biasanya mediasi kan. Ya kita lihat aja berarti mau hadir apa enggak. Saya sih tadi bilang kalau bisa hadir biar bisa ketemu mediasi, ya udah. Selesai. Berarti hanya cerai ya Bang, anak harta gunung gini. Udah diatur. Udah, itu Intinya nggak nggak akan lagi. dibahas itu. Hanya pisahnya aja. Oke? Tapi Bang, sejauh ini Ayo lanjut. Tapi tadi pembelajaran Ya apa? udah di bawah kayak. Dila. Ya. Waktu dia bilang mau pisah aja, aku kaget juga gitu loh. Yakin gitu. Besoknya ketemu, aku tanya Bekti juga setuju ya. Mau gimana lagi? Ini kan keputusan mereka berdua. Kita sahabatnya, temannya, mau siapa? Mau Riri, mau Nana, mau Roy. Semua juga udah berusaha. Roy sendiri manajernya juga, Bekti juga udah ngomong sama Dila. Tapi ya Roy juga paham. Ya memang ini jalan yang terbaik buat mereka berdua. Oke? Kalau Mas Bektinya berubah, katanya kan bilang Nah, itu tadi lah tuh. itu Kalau mau berubah, ada balik lagi nggak? nggak ada yang nggak mungkin. Ya pokoknya lihat ntar kalau Mungkin sekarang apa? kan intinya Kalau sekarang kan susah ngomongnya. masih belum lah, intinya nanti ikutin arahan Tuhan maunya apa, kali besok kali apa saya nggak tahu, tiba-tiba kita berdua berubah
nggak tahu kan gitulah perjalanan hidup kita nih gitu intinya. Gila, mungkin apa pembelajaran perjalanan hidup Gila dengan Indra Bekti sejauh ini yang Gila bisa Ngeri. berat. Adila, ini apa? Itu Apabila nanti sudah memang resmi ketok palu, Dan begitu loh bicara. dijawab dulu nih, dia ngasih di perjalanan hidup loh, dia nyari kata. Pelajaran hidup. Apa ya? Nggak tahu nih, berat banget kata-kata nih. Siapa nanya kasihan? Apa Dila? Apa nggak tahu perjalanan hidup apa Bang? Ya banyak senang, susah. Ya senang, pokoknya susah, sama-sama. intinya sih Senangnya lebih banyak juga. ya pastilah senang pasti lebih banyak intinya, cuma masih banyak lika-likunya gitu intinya ya udah pokoknya dinikmati. Sekarang berharapnya dengan jalan ini berdua bisa berpikir gitu intinya gitu aja. Terakhir mungkin Kak dari aku kenangan-kenangan bersama Kak Bekti yang mungkin tadi lah tidak bisa lupakan. Ini kalau ceritanya itu sih kalau kenang-kenangan sih banyak lah ya, maksudnya kalau suka kita kalau nih traveling gitu dia suka yang ini, dia suka apa sih megangin mapnya gitu-gitu. Mapnya tuh karena dia yang tahu arah kan, ngobrol apa gimananya. Terus kalau di rumah ya itu dia suka bercanda sama anak-anak. Terus udah gitu nanti ada aja gitu yang dibicarain apa, kadang TV sama dia di ngobrolin gitu-gitu sih, hal kecil-kecil tapi bermakna aja gitu. Sempat nangis nggak kalau ingat kenangan itu di rumah? Aduh, itu mah pertanyaan ini ya. Ya pasti lah kalau hal yang kayak gitu pasti nangis ya. Tapi ya udahlah, Bismillah aja gitu. Foto-fotonya masih aman ya? nanti kalau misalnya sudah ketok palu resmi ya, itu masih mengharapkan ini gak sih? Nafkah untuk anak-anak apapun kondisi dari Ya tadi Belum, sudah beres. Udah, semua Udah diomongin udah semuanya. ngomongin dari sekarang, udah ngomongin semuanya. Makanya buat anak-anak semuanya udah Semua beres. anak-anak udah beres pokoknya. Berarti udah matang ya Kak? Kebersamaan. Ya, Mateng banget. Ya, matang udah intinya dah. Foto-fotonya di Ini udah beres lah. Kalau intinya kesepakatan itu udah untuk anak-anak, untuk apa? Bekti juga, Dila semuanya udah diatur baik dengan baik. Intinya mereka mau bisa ini baik-baik. Kenapa? Tujuannya dia adalah untuk tidak melukai hati anak-anak lebih besar. Itu aja. Tanpa disadari pasti luka. Dila luka, Bekti luka. Tapi yang paling diutamain itu ada yang mesti dipikirkan yang paling besar itu adalah anak-anak. Makanya saya berharap netizen, teman-teman media semuanya, marilah kita bangun ini suasananya yang baik agar dampak anak-anak itu tidak besar. Itu sih yang paling utama. Kenapa mereka seperti ini? Karena tujuan yang utamanya adalah untuk melindungi anak-anak. Itu sih sebenarnya. Itu tadi katanya foto-foto masih bersama Mas Indra masih disimpan atau enggak? Masih disimpan di IG doang hilang. Foto aslinya masih ada di IG doang ya, Dil. Ketawa dia. Menghilangkan foto itu alasannya apa ya? Adila maksudnya untuk Biar ini aja, biar move on dong, ya kan? Kalau masih ada ya, kan nggak move on saya gitu aja biar Untuk memperkuat diri. memperkuat. Diri. Tadi lah ngomong IG masih followan gak sih? Dengan Oh, sekarang saya nggak megang handphone Pak, saya yang itu ngurusin manajer saya, intinya udah males gitu-gituannya, nggak tahu deh udah masih di follow apa kagak ada itu intinya. Berarti nggak bener ya kabar yang unfollow Mas Indra? Nggak tahu tuh, aku nggak megang handphone dari awal tuh udah nggak megang handphone dari Bekti awal. juga megang. Ada, jangan mau megang handphone, Nggak bisa megang handphone. nggak bisa. Oke, beres ya. Kita awas lo ada lagi lo. Ada yang mau yang gua lagi awas lo. Oke Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.